Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Saya M. Fajrin, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, dan pastinya dibantu oleh staf editor naskah kita yang luar biasa, Muhammad Helmi Udayana. Jujur saya sangat antusias buat memandu teman-teman semua hari ini. Kenapa? Karena kita nggak bakal cuma ngebahas pasal atau undang-undang yang kaku. Kita bakal bongkar habis fondasi paling dasar dari ilmu hukum itu sendiri. Jadi siapkan diri kalian ya, mari kita mulai telaah akademik ini. Coba deh kalian pikirkan satu pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi aslinya filosofis banget. Apa sih yang sebenarnya bikin sebuah hukum itu sah dan benar? Kenapa kita, sebagai masyarakat, merasa wajib dan patuh gitu aja sama hukum? Apa gara-gara takut sanksi, karena nilai moral, atau cuma sekedar kebiasaan turun-temurun? Nah, sepanjang sesi kita kali ini, kita ibaratnya bakal main detektif, melacak jawaban dari teka-teki besar ini. Oke, biar terarah, ini peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari pengantar, masuk ke mazhab hukum alam, lanjut ke positivisme hukum, mazhab sejarah hukum, sampai ke realisme hukum. Terakhir, kita tarik kesimpulan utuhnya. Langsung aja kita mulai. Nah, perhentian pertama kita, mazhab hukum alam. Ini adalah era pencarian keadilan mutlak yang sebenarnya udah dimulai sejak zaman Yunani dan Romawi kuno. Jadi gini, satu hal yang luar biasa dari mazhab hukum alam ini adalah premis dasarnya. Mereka punya pandangan kalau hukum itu sifatnya universal dan abadi. Nggak peduli siapa penguasanya, hukum itu nggak diciptakan oleh negara. Terus dari mana dong? Dari Tuhan, dari kodrat alam, atau dari akal sehat manusia itu sendiri. Aliran ini tuh seakan mewakili kerinduan terdalam kita semua akan sebuah keadilan mutlak, keadilan yang kastanya jauh di atas hukum positif buatan manusia. Biar lebih kebayang, mari kita lihat salah satu tokoh terbesarnya, Thomas Aquinas. Dia merumuskan prinsip lex naturalis dengan beberapa poin yang esensial banget. Pertama, berbuat baiklah dan jauhi kejahatan. Simpel kan? Terus, bertindaklah menurut pikiran yang sehat dan cintailah sesamamu. Tapi, yang bikin prinsip ini punya dampak besar adalah Aquinas percaya aturan ini punya kekuatan mutlak tanpa pengecualian. Berlaku di mana aja, di zaman apa aja. Gagasan ini benar-benar mencerminkan betapa gigihnya manusia mencari hukum yang posisinya di atas teks tertulis. Tapi, ya namanya juga pendekatan yang super idealis dan moralis, lama-lama muncul tantangan dong. Orang mulai mikir, terus kalau kita butuh kepastian hukum yang real dan konkret, gimana nih? Nah, dari kegelisahan inilah lahir mazhab yang berikutnya. Kita masuk ke aliran positivisme hukum. Kalau hukum alam tadi bahas moral yang kerasa agak mengawang-awang, positivisme ini menariknya turun jadi murni perintah penguasa. Aliran ini mendiktekan kalau hukum itu yang murni perintah dari penguasa yang berdaulat. Udah, titik. Pemikir kayak John Austin dan H.L.A. Hart ngelihat hukum murni pakai kacamata otoritas dalam bentuk aturan tertulis. Hal yang paling revolusioner dan mungkin bikin banyak orang berdebat dari aliran ini adalah mereka dengan sengaja menceraikan hukum dari unsur sejarah, sosiologi, bahkan dari etika dan moral. Buat mereka, hukum yang nggak adil pun tetap aja hukum, asalkan dibuat oleh penguasa yang sah. Gila kan? Dan ngomongin positivisme, kita wajib banget bahas tokoh raksasa ini, Hans Kelsen, dengan teori hukum murninya atau Reine Rechtslehre. Kelsen ini ngotot banget kalau hukum itu harus ibaratnya disterilisasi, dibersihkan dari semua aspek non-yuridis. Hukum itu bukan soal apa yang kita cita-citakan secara moral loh, tapi pure soal apa yang emang udah ditetapkan sebagai aturan positif. Biar gampang mahamin Kelsen, kita bedah dua konsep ini. Ada das Sollen, yang artinya apa yang seharusnya terjadi menurut aturan normatif, dan ada das Sein, yaitu realitas faktualnya di lapangannya gimana. Nah, positivisme hukum ala Kelsen ini cuma peduli sama das Sollen. Mereka fokus murni ke aturan normatifnya. Apakah masyarakat beneran patuh atau gimana praktiknya di dunia nyata? Wah, itu bukan urusan mereka sama sekali. Lanjut ke mazhab sejarah hukum. Di aliran inilah kita mulai berbicara tentang jiwa dari sebuah bangsa. Coba kita mikir kritis sebentar. Emang bisa ya hukum itu benar-benar steril dari kondisi masyarakatnya? Ya jelas enggak dong. Itulah yang memicu lahirnya mazhab sejarah hukum di tahun 1814 oleh Friedrich Karl von Savigny. Ini ibarat counter-attack dari sisi budaya terhadap kakunya positivisme dan universalitasnya hukum alam tadi. Savigny bilang, hukum itu nggak bisa dipukul rata buat seluruh dunia, karena tiap bangsa itu punya sejarah dan jiwanya sendiri-sendiri. Konsep paling ikonik dari Savigny adalah Volksgeist, atau jiwa bangsa. Menurut dia, hukum itu bukan barang pabrikan yang sengaja diciptakan sama raja. Bukan gitu cara mainnya. Hukum itu tumbuh dan berkembang secara organik di tengah masyarakat. Hukum adalah penjelmaan roh bangsa itu sendiri. Terus efeknya apa? Kalau sebuah bangsa sampai kehilangan identitas dan kepribadiannya, ya hukumnya juga bakal ikut mati.
Ada pepatah yang pas banget buat ngerangkum ini. Hukum itu timbul dan tenggelam bersama masyarakatnya. Mazhab ini ngasih kita reality check, menyadarkan kalau kita cuma ngandelin pendekatan teks undang-undang yang normatif legalistik aja, kita bakal kewalahan buat mecahin masalah sosial yang kompleks dan terus berubah. Nah, ketidakpuasan terhadap aturan tertulis yang kaku ini akhirnya meledak jadi perdebatan seru. Di satu sudut kita punya positivisme yang percaya hukum tertulis itu absolut sempurna. Di sudut lain muncul pemikiran pragmatis yang mulai nanya, bentar deh, realita di ruang sidang tuh aslinya kayak gimana sih? Pertanyaan inilah yang jadi jembatan kita ke revolusi pemikiran yang terakhir. Oke, ini bagian kelima kita, aliran realisme hukum. Sebuah lompatan ekstrim dari teks buku yang berdebu langsung ke dunia nyata. Realisme hukum ini didukung oleh tokoh-tokoh kayak Karl Llewellyn dan Jerome Frank. Argumen mereka ini lumayan bikin telinga panas buat kaum tradisional. Karena mereka bilang, undang-undang itu bukan sumber utama hukum. Terus hukum apaan dong? Hukum yang sesungguhnya adalah realitas sosial yang dikonstruksi dari keputusan hakim di pengadilan. Jadi bukan soal apa yang tertulis di kertas, tapi murni apa yang diputuskan hakim berdasarkan fakta-fakta sosial saat itu juga. Poin paling nendang dari aliran ini ada pada penolakan mereka terhadap anggapan kalau hakim itu cuma sekedar corong undang-undang atau corong wet. Realisme benar-benar menghancurkan kebekuan legalisme itu. Hakim diberi kebebasan buat menafsirkan realitas sosial. Pemikiran ini memuncak pada gerakan Vrijrechtsleer atau ajaran hukum bebas. Hakim itu diakui sebagai manusia utuh yang pakai pengalaman dan berbagai disiplin ilmu buat benar-benar menciptakan hukum di dalam ruang sidang. Nah, sekarang masuk ke tahap akhir, kesimpulan dan daftar pustaka. Mari kita sintesiskan semua yang udah kita pelajari biar dapat gambaran holistiknya. Kalau kita lihat tabel rangkuman ini, kelihatan banget polanya loh. Setiap mazhab berevolusi sebagai obat atau reaksi dari kelemahan mazhab sebelumnya. Hukum alam nyari moral universal. Positivisme merespons dengan nyari kepastian absolut lewat perintah penguasa yang steril. Terus, mazhab sejarah menolak kesterilan itu dengan nekanin pentingnya budaya dan jiwa bangsa. Dan akhirnya, realisme hukum mendobrak kekakuan teks dengan fokus murni pada putusan praktis hakim di dunia nyata. Ini benar-benar sebuah dialektika intelektual yang luar biasa cantik. Sebagai landasan akademis, paparan kita hari ini bersumber dari karya-karya luar biasa para ahli hukum, mulai dari karya monumental Prof. Sajib Toraharja, Ahmad Ali, sampai literatur dari Junaidi Effendi. Buat teman-teman mahasiswa atau siapapun yang mau mendalami topik ini lebih jauh, saya sangat menyarankan kalian untuk membaca langsung literatur-literatur keren ini. Dan sebagai penutup sesi, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan berat buat teman-teman renungkan. Berdasarkan semua teori yang udah kita bongkar hari ini, kalau hukum itu nyatanya terus-menerus dibentuk oleh kekuasaan penguasa, oleh budaya yang selalu berubah, dan oleh putusan subjektif hakim, menurut kalian, apakah keadilan mutlak itu benar-benar ada? Ataukah keadilan cuma sekedar ilusi yang diciptakan oleh kebutuhan zamannya aja? Coba direnungkan baik-baik ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di paparan akademik kita hari ini. Teruslah berpikir kritis, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.